Sebagai kota kreatif gastronomi atau kuliner, kota Salatiga di Jawa Tengah memiliki beberapa destinasi kuliner yang cukup banyak penggemarnya. Salah satu lokasi kuliner yang menjadi tujuan wisata adalah Wedang Ronde Jago. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan wedang ronde dari awal sampai jadi, berikut liputan koresponden CNN Indonesia Robi Sofwan Amin bersama foto jurnalis Probo Kusartoyo dalam segmen Sehari Menjadi. Ada hal-hal yang harus dijaga kerahasiaan. Kalau yang ini yang amatir. Terus tinggal disajikan, mantap. Secara geografis, kota Salatiga berada cukup strategis karena diapit 3 kota besar, Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Selain itu, kota Salatiga juga sudah cukup lama memiliki beragam olahan kuliner yang cukup legendaris. Kondisi ini membuat kota yang berada di kaki Gunung Merbabu jadi destinasi wisata kuliner para wisatawan. Wedang Ronde Jago yang berada di pusat kota Salatiga merupakan salah satu tujuan wisata kuliner para wisatawan. Nah, penasaran dengan proses persiapan pembuatan wedang ronde? Saya pun harus mengikuti proses pembuatan ronde sejak malam hari. Ini malam-malam ya, saya penasaran dengan olahan makanan khas yang legend di Salatiga, yaitu Ronde Jago. Nah, di tempat ini saya dapat informasi kalau proses produksinya malam. Jadi saya malam-malam pengen lihat prosesnya. Halo Mas. Iya. Maaf ini malam-malam mengganggu. Halo Mas. Gak apa-apa. Iya. Kebetulan banget. Ini kan kita barusan tutup nih. Iya. Kita biasanya habis tutup ini closing, kita mulai produksi malam ini untuk persiapan besok pagi. Nah, itu dia. Saya penasaran. Setelah mendapatkan izin dari Angga, pengelola Ronde Jago, saya langsung menuju dapur tempat produksi wedang ronde yang berada di belakang kios tempat berjualan. Ronde Jago pertama kali didirikan pada 1964 oleh kakek buyut dari ayah Angga. Jadi saat ini Angga merupakan generasi keempat. Nah, ini saya langsung kayak tuan rumahnya di depan. Dapurnya ternyata ini. Ya, kita bikin namanya wedang kacang. Wedang kacang. Ya. Oke. Kenapa kok malam bikinnya? Ah. Karena wedang kacang ini kita butuh proses yang panjang, kurang lebih waktu sekitar 12 jam. Wah. Makanya kita harus bikin malam ini untuk prepare besok jam 12 siang harus sudah siap. Sudah, Ren. Malam ini saya dan tim produksi akan memasak wedang kacang. Wedang kacang terbuat dari kacang tanah yang sudah dibersihkan kemudian direbus 12 jam. Wedang kacang nantinya akan digunakan sebagai isian wedang ronde. Tidak hanya itu, wedang kacangnya juga akan jadi sajian tersendiri. Setelah selesai menyortir kacang rusak dan busuk, kacang yang telah dicuci langsung saya masukkan ke dalam tempat masak untuk direbus. Pada hari biasa, tempat ini memasak minimal 3 kg kacang tanah. Sementara untuk hari libur, kacang yang diolah lebih banyak lagi. Wah, bisa 4-5 kg. Oke. Ini prosesnya butuh 12 jam sampai nanti matang, sampai empuk, sampai ini airnya nanti kita lihat perubahan. Di situ ada sari kacang yang kita tungguin ya. Proses masak pada malam hari sementara cukup ya. Selanjutnya saya akan mengikuti proses produksi wedang ronde esok hari. Untuk membuat wedang ronde ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Dari 11 jenis olahan isian wedang ronde, tidak semua diproduksi setiap hari. Ada yang diproduksi setiap beberapa hari sekali. Dan kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan ronde dan juga isian lain seperti agar-agar hongkwe, udang jahe, dan menyiapkan beberapa bahan seperti kolang kaling. Melanjutkan yang tadi malam, kalau hari ini saya sudah mulai produksi rondenya. Nah ini kita lagi bikin bulat-bulat yang isian ronde. Ini dalamnya, cuma ini saya nggak bisa ikut prosesnya karena ada hal-hal yang harus dijaga kerahasiaannya. Cuma udah jadi, saya langsung tinggal ini dibungkus pakai ini apa Bu? Tepung ketan. Ya. Oh, tepung ketan. Ya. Ini tepung ketan untuk bungkus untuk isiannya ini. Tutup ini. Kebanyakan ya, kurangi ya.
Setelah berhasil membuat isian ronde bentuk bulat-bulat seperti ini dan langsung masukkan ke dalam air panas. Memasaknya jangan terlalu lama, hanya sampai bulatan ronde mengapung. Nah, ini setelah direbus sudah jadi matang ini. Terus di sini didinginkan sekalian kayak dicuci gitu. Terus dimasukkan ke sini ya. Apa yang sini? Yang sini. Nah, ini itu air gula. Dimasukkan ke air gula. Tujuannya selain biar nggak lengket, biar ada rasa manis juga meresap ke rondenya. Selanjutnya saya menyiapkan agar-agar hung kue. Bahan-bahannya gula pasir, tepung hung kue, dan pewarna makanan. Bahan-bahan sudah siap, saatnya kita memasak. Pertama-tama rebus air sampai mendidih, kemudian larutkan gula dan pewarna makanan. Dan ini dia tepung hung kue yang sudah dilarutkan ke dalam air. Masukkan ke dalam larutan gula sedikit demi sedikit. Selain kacang rebus, saya juga mengolah kacang yang akan disangrai. Kacang yang sudah dipilih ini disangrai menggunakan kuali dari tanah liat. Penggunaan kuali tanah liat ini akan membuat aroma kacang lebih gurih dan khas. Kalau sesuatunya harus detail ya. Sampai untuk nyangrai kacang juga nggak bisa sembarangan, harus pakai tanah karena rasanya beda. Kalau disangrai dengan menggunakan wajan yang biasa sama pakai tanah liat itu tetap aromanya beda, hasilnya beda, rasanya juga beda. Maka ini aromanya juga udah aroma kacang wangi. Kita lanjut ke persiapan selanjutnya, yaitu menyiapkan jahe. Nah, jahe yang digunakan tentunya jahe yang berkualitas juga. Sebelum digiling, jahe akan dicuci dan disortir seperti ini. Pada hari biasa, jahe yang diperlukan sebanyak 5 kg. Sementara pada hari libur, jumlah jahe yang diolah bisa lebih banyak, mencapai 6-7 kg. Jahe yang sudah dicuci bersih selanjutnya diparut menggunakan mesin seperti ini. Kita lanjut ya, menyiapkan bahan yang lain. Salah satu yang khas dari udang ronde adalah kolang-kaling. Kolang-kaling yang telah dibersihkan dan direbus matang, selanjutnya saya potong-potong menjadi 2 dan 3 bagian agar tidak terlalu besar. Setelah sebagian bahan-bahan untuk membuat udang ronde jadi, tiba saatnya memindahkan semua bahan yang sudah disiapkan dari dapur ke depan tempat penjualan. Tempat jualannya di depan, dapurnya di belakang. Tinggal langsung ditatain. Ini ada jahe. Ini ada rondenya yang kecil. Ini apanya nih, Mbak? Ini wedang kacang. Oh, wedang kacang. Menjelang pukul 12 siang, setelah seluruh olahan wedang ronde siap, tinggal menyiapkan lapak untuk berjualan. Selain membuka kios, juga siapkan meja dan tempat duduk. Udang ronde jago berada di kompleks pasar di kota Salatiga. Dan yang menarik, meski belum buka, sejumlah pelanggan sudah berdatangan rela menunggu sampai kios ronde jago dibuka. Nah, ini nanti kalau udah sore, udah malam, toko-toko di kawasan pasar ini udah tutup. Nanti sampai ujung sana. Meja sama kursinya panjang tempat ini. Ini malah kayaknya udah mau beli, udah antri belum buka, udah pada datang. Setiap hari ronde jago buka sejak pukul 1 siang dan tutup pukul 9 malam. Pelanggan udang ronde jago tidak hanya dari warga sekitar kota Salatiga, tapi banyak wisatawan dari luar kota seperti Semarang, Solo, Yogyakarta, bahkan Jakarta. Risto merupakan pembeli dari Solo yang sengaja datang karena penasaran ingin menikmati udang ronde. Dengar dari teman kayak gitu. Kalau ada ronde. Iya, ada ronde enak di Jago. Terus gimana setelah? Berarti pertama kali kesini? Iya, pertama kali kesini. Rasanya iya, rasanya enak banget, Mas. Iya. Untuk mempermudah peracikan di saat banyaknya pelanggan yang datang, maka penjual akan meracik ronde terlebih dahulu di gelas kecil, baru nanti akan dituang di mangkuk dan disiram kuah jahe. Dengan cara ini, maka penjual bisa meracik ronde 5-7 porsi sekali buat. Ini jumlahnya banyak banget ini ya, ada jahe, gula, rondenya, terus ronde yang kecil 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 macam. Banyak banget. Penasaran? Saya pun ikut meracik udang ronde. Berbeda dengan Angga yang sudah terbiasa meracik sekaligus dalam jumlah banyak, kali ini saya meracik 2 porsi saja. Kalau yang tadi ahlinya, kalau yang ini yang amatir. Kayaknya 2. Gula 2. Kolang-kaling, tambah lagi kacang 1 sendok. Manisan jeruk. Wah, mantap. Set. Mantap. Sini. Kuahnya berapa ini? Ini udah jadi, tinggal disajikan. Mantap. Angga menyebut resep udang ronde di warungnya merupakan warisan dari kakek buyutnya sejak 1964 silam. Untuk porsinya ini kita 1 mangkok untuk ronde sekoteng kita jual di 16.000. Ya itu belum termasuk PPN 10% ya. Termasuk PPN nanti jadinya sekitar 10% jadi 17.600. Gitu. Sama, wedang kacang juga sama kita jual di angka 16.000. Untuk yang ronde sekoteng campur kacang kita jual di 18.000. Jadi semuanya masih under 20.000. Selanjutnya adalah bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu menikmati udang ronde jago khas Salatiga. Suasana kota Salatiga yang cukup sejuk karena berada di kaki Gunung Merbabu, menikmati udang ronde bisa menghangatkan suasana. Ini ya, menikmati suasananya, atmosfernya ini benar-benar pas banget coba. Orang juga pada nyaman betah di sini, dan dengan menikmati wedang ronde ini membuat Salatiga ini semakin berkesan. Jadi kalau belum ke Salatiga, belum ronde. Belum lengkap. Berarti belum ke Salatiga. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Salatiga, Jawa Tengah.